kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan kisah tentang seorang narasumber, sebut saja namanya Pak Dandi. Pak Dandi dengan istri dan anaknya satu, yang waktu itu masih berusia 11 tahun. Untuk masalah perekonomian, sebenarnya bisa dibilang cukup. Namun ada satu hal yang membuat Pak Dandi kelimpungan dengan keadaan. Yang saat itu, anak satu-satunya yang bernama Arya selalu merengek meminta sesuatu yang lebih seperti teman-teman yang lainnya. Arya yang ingin membeli mainan, membeli sepeda yang baru seperti teman seusianya. Tapi kenyataannya yang dialami Pak Dandi ini sangat sulit untuk mencukupi dan memenuhi keinginan anaknya. Pak Dandi yang kesehariannya hanya sebagai kuli panggul, hasilnya hanya cukup untuk membayar listrik dan juga untuk makan sehari-hari saja, belum bisa untuk menyisihkan sebagian hasil kerja ini. Pak Dandi butuh waktu untuk menabung terlebih dahulu, dan itu pun harus berminggu-minggu agar keinginan anaknya terpenuhi. Pak Dandi rela bekerja sebagai kuli panggul sampai tidak makan selama 3 minggu karena uang yang dihasilkan harus ditabung untuk membeli keinginan anaknya. Mohon maaf Bu, Bapak nggak bisa ngasih uang lebih sama Ibu. Uang ini harus kita tabung buat membeli keinginan Arya, kata Pak Dandi kepada istrinya. Iya Pak, nggak apa-apa. Yang penting keinginan Arya bisa kita penuhi, kata istrinya. Pak Dandi selama 2 minggu penuh bekerja dengan gigih, berangkat pagi pulang malam. Selama 2 minggu pun tidak makan nasi. Perutnya hanya diisi dengan air putih dan 1 potong ubi rebus. Ubi itu pun didapat pada saat dirinya bekerja sebagai kuli panggul di pasar, yang mendapati ubi tersebut jatuh di jalan dan si pemiliknya tidak mengambil. Nah, saat Pak Dandi membeli makan untuk anaknya, 1 bungkus nasi dan telur dadar, anaknya yang melihat itu pun langsung berkata, "Gimana sih Pak, lauknya telur terus, nggak ganti-ganti? Tiap hari pasti telur. Aku itu bosan Pak, lauk telur terus," kata anaknya. Pak Dandi yang mendengar anaknya protes hanya bisa menghela nafas. Harus sabar menghadapi anaknya yang masih berusia 11 tahun, yang belum mengerti perjuangan orang tuanya untuk bisa mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-harinya. Arya yang taunya hanya main, dan main, tak bisa dipungkiri kalau Pak Dandi sebenarnya sudah sangat capek menghadapi kehidupan yang serba kekurangan. Arya yang sudah berusia 11 tahun, sudah saatnya usia sekian untuk dikitan. Teman-temannya Arya pun hampir semuanya sudah melakukan kitan. Apalagi pada saat kitan mendapatkan banyak sumbangan dari teman-temannya. Sementara Arya yang belum kitan merengek kepada orang tuanya untuk segera dikitan. "Pak, Arya pengen dikitan, terus nanti mendapatkan uang dari teman-teman Arya. Dan uang itu nantinya buat beli sepeda Pak," kata Arya kepada bapaknya. Istrinya Pak Dandi yang mendengar itu pun mencoba untuk menasihati. "Iya nak, nanti ya kalau uangnya sudah terkumpul," kata ibunya. Kapan Bu, teman-teman Arya itu sudah pada dikitan dan mendapatkan uang banyak Bu," kata Arya kepada ibunya. Pak Dandi mengelus dada, mencoba untuk berpikir harus bagaimana lagi untuk mendapatkan uang lebih untuk bisa mengkitankan anaknya dan juga untuk menyewa layos. Sementara keadaan perekonomian Pak Dandi hanya cukup untuk sehari-hari saja. Namun Pak Dandi tak boleh menyerah begitu saja. Perjuangan Pak Dandi sampai setengah tahun lamanya, dan Arya selalu dinasehati sama orang tuanya untuk sabar. "Sabar ya nak, nanti kalau uangnya sudah kumpul, nanti bapak bisa sewa layos dan mengkitankan kamu Arya." Pak Dandi mengumpulkan uang dari hasil kuli panggulnya untuk kitan anaknya. Sampai saat usianya Arya sudah 12 tahun, Arya akhirnya dikitan. Hajatan kitan akhirnya terpenuhi dan mengundang tetangga. Sementara Arya mengundang teman-temannya. Arya yang menerima uang dari sumbangan para tetangga dan teman-temannya sangat senang sekali, dan uang itu pun dibelikan sepeda untuk berangkat sekolah. Setengah tahun telah berlalu. Arya yang sudah kelas 6 menginginkan untuk melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama. Pak Dandi yang mendapati anaknya ingin melanjutkan sekolah pun semakin bingung, karena pada masa itu
Para tetangga umumnya hanya lulusan SD, hanya anak-anak orang kaya yang melanjutkan ke jenjang SMP. Pada waktu itu juga, belum ada yang namanya bantuan dari pemerintah untuk sekolah gratis. Waktu itu, Pak Dandi beserta istrinya kalang kabut. Bingung harus bagaimana. Arya yang selalu merengek ingin melanjutkan sekolah tanpa melihat kondisi perekonomian keluarganya. Keadaannya benar-benar membuat Pak Dandi tidak bisa untuk libur bekerja. Kondisi keluarganya Pak Dandi yang selalu meremehkan, sementara dari kondisi istrinya, tidak ada satupun keluarga yang bisa membantu mengangkat derajatnya. Pak Dandi harus bisa putar otak untuk mendapatkan uang. Pada saat Pak Dandi ke pasar, Pak Dandi ini ketemu dengan salah satu orang di tempat dia bekerja menjadi kuli panggul. Dia bertemu dengan kawan lamanya yang keadaannya sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan dulu saat terakhir bertemu. Sebut saja namanya Pak Tony. Mereka berdua mengobrol dan Pak Dandi sempat menanyakan, "Gimana kabar kamu, Ton?" Kata Pak Dandi. Saya baik-baik saja kok," jawab Tony. Sekarang kamu sudah mendingan gak seperti dulu ya?" Kata Pak Dandi lagi. "Iya, sekarang saya sudah punya mobil, sudah sukses, dan saya pun sudah buka cabang di pasar ini, di tempat kamu bekerja," kata Tony. "Wah, hebat kamu, Ton. Tempat kamu di mana?" Kata Dandi. "Itu ada di dalam yang rukonya berwarna merah." "Oh ya, nanti kamu ke sana ya, dan saya minta tolong kamu bawakan barang ke toko seberang jalan," suruh Tony ke Dandi. "Oke, siap, Ton. Tapi ngomong-ngomong, kamu bisa kayak gini gimana ceritanya, Ton?" Kata Dandi. "Dulu, kan kamu juga kayak saya, cuma kuli serabutan. Kamu juga nggak sekolah. Dulu, kita juga cuman main di sawah, tapi kami sekarang kok bisa kayak gini?" ucap Tony. "Bagaimana caranya jadi sukses, Ton? Ajarin aku dong biar saya bisa kayak kamu. Soalnya saya ini lagi bingung. Anak saya mau sekolah, Ton. Tapi kayak gini keadaannya. Cari uang buat makan saja susah. Apalagi buat sekolah. Kalau nggak ada yang menyuruh, ya saya nggak bekerja. Kadang sehari makan, sehari enggak. Yang penting pokoknya ada untuk anak saya. Kalau saya sama istri sudah biasa, nggak makan," kata Dandi ke Tony. "Gini saja, nanti saya kasih tahu sama kamu. Saya kasih kamu alamat, nanti kamu ke sana saja. Namanya Mbak Jarwo," kata Tony. "Ah, buat apa, Ton?" kata Dandi lagi. "Ya, pokoknya kamu datang ke sana saja. Nanti kamu bakal tahu, karena saya sudah datang berkali-kali dari tempat, dan saya sekarang menjadi seperti sekarang ini," jawab Tony ke Dandi. 3 hari setelahnya, Pak Dandi bercerita ke istrinya. "Bu, kemarin Bapak ketemu sama teman namanya Tony. Dia sekarang sudah punya toko di tempat Bapak bekerja. Dia sudah sukses juga, Bu," kata Pak Dandi ke istrinya. "Kemarin Bapak itu dikasih alamat, suruh datang ke sini," kata Dandi ke istrinya. Untuk apa, Pak, datang ke situ?" tanya istrinya ke Dandi. "Alamat ini katanya bisa bantu kita, Bu, agar bisa seperti Tony," kata Pak Dandi lagi. "Ya udah, Pak, datang saja ke sana. Barangkali keadaan kita bisa seperti mereka berdua," sahut istrinya Pak Dandi. Di siang harinya, Pak Dandi berangkat naik angkot ke tempat tujuan yang lumayan jauh, sampai 3 kali limpah angkot, karena memang Pak Dandi belum punya motor, belum punya apa-apa. Rumah itu pun masih rumah dari bambu yang dianyam. Arya pun di sekolah sering terkena bullying karena kemiskinannya. Hampir setiap hari, Arya selalu dikucilkan oleh teman-temannya. Hampir 3 jam lamanya Pak Dandi berjalan, dan akhirnya sampai di tempat tujuan. Alamat atas nama Mbah Jarwo dengan rumah kejawen dan halaman yang asri. "Permisi, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Nak." Dibuka pintunya. Di dalam ruangan itu tercium bau wangian semacam kemenyan dan dupa yang dibakar. Maaf, Mbah, itu buat apa?" tanya Pak Dandi dengan menuju ke tempat itu yang terbuat dari tanah liat lengkap dengan dupa yang menyala.
"Oh, itu alat buat saya beroperasi," kata Mbah Jarwo. "Oh, begitu ya Mbah. Sampean dari mana? Dan bertujuan apa datang ke sini?" kata Mbah Jarwo. Saya mendapatkan alamat ini dari teman saya, Mbah. Tony namanya," kata Pak Dandi. "Oh, iya. Saya paham maksud kamu datang ke sini. Kamu pergi saja ke area pemakaman di belakang rumah ini. Nanti itu ada pohon besar. Nah, nanti kamu semedi di situ, di bawah pohon itu. Tapi kamu harus mandi kembang dulu, dan saya bekali kamu nasi putih. Pokoknya, kamu harus puasa putih beberapa hari," suruh Mbah Jarwo. "Terus semedinya berapa lama, Mbah?" tanya Pak Dandi. "Nanti kamu bakal tahu sendiri berapa hari." Kira-kira jam 4 sore, Pak Dandi disuruh mandi kembang. "Kamu mandi dulu sana. Kemarin sudah saya siapkan, karena saya sudah tahu. Karena Pak Tony juga sudah datang ke sini kemarin, 2 hari sebelum kamu ke sini. Kayaknya dia tahu kalau kamu itu mau ke sini," suruh Mbah Jarwo lagi. Kurang lebih 1 jam, Pak Dandi mandi kembang. Sekitar jam 5 sore, Pak Dandi diajak ke salah satu tempat. Di situ memang ada pohon besar. "Di pohon besar itu, kamu semedi. Nanti saya datang lagi untuk ngasih kamu makan dan menjemputmu untuk pulang," suruh Mbah Jarwo. Kurang lebih 13 hari, Pak Dandi baru didatangi oleh sosok yang sangat aneh. Sosok yang sangat aneh yang tidak pernah dijumpai seumur hidupnya. Kepalanya hewan, tubuhnya manusia, tapi kakinya seperti hewan buas, antara serigala dan anjing, tapi tangan seperti manusia. Dan yang lebih anehnya lagi, sosok tersebut bisa bicara. "Kamu sudah selesai ritual. Kamu tinggal sujud saja di hadapanku. Nanti akan kupenuhi permintaanmu," kata sosok itu. Pak Dandi yang kelewat polos langsung mengikuti apa yang disampaikan oleh sosok tersebut. Setelah bersujud, sosok itu hilang seketika, entah pergi kemana. Tak berselang lama, Mbah Jarwo datang menghampiri Pak Dandi. "Selamat sampean, sudah sukses, dan pesan saya nanti, setiap tahun jangan lupa akan ada harganya. Apapun yang berharga, bagi sampean jangan pernah merasa kehilangan," kata Mbah Jarwo. "Maksudnya gimana, Mbah?" tanya Pak Dandi. "Gini Pak, sampean pingin kaya kan? Sampean pingin jadi orang hebat, pasti ada imbalannya. Ada tumbal di baliknya. Tidak ada sesuatu yang dicari secara gratis, secara mudah, tanpa ada tumbal di baliknya. Pokoknya, pesan Mbah sama kamu, nanti kalau kamu sudah sukses, jangan lupa ada harga yang harus kamu terima sebagai ganti rugi kamu menjadi orang yang hebat, orang yang kaya raya," ucap Mbah Jarwo. Pak Dandi hanya mengiyakan saja apa pesan Mbah Jarwo tersebut. Setelah ritual itu selesai, Pak Dandi pulang menemui istrinya dan menceritakan apa yang dialami selama dia ritual. "Maksudnya harga yang harus dibayar itu gimana, Pak?" kata istrinya. "Bapak juga kurang tahu, Bu, apa maksud dari harga yang harus dibayar. Pokoknya setiap tahun kalau kita sudah kaya itu harus ada harga yang harus kita sarahkan," jawab Pak Dandi ke istrinya. "Ya sudah Pak, jalani saja. Semoga kita jadi kaya ya Pak," ucap istrinya. 1 bulan kemudian, kuli panggul yang biasanya dikerjakan oleh Pak Dandi setiap hari tiada hentinya. Pak Dandi bekerja terus sampai pada dia inisiatif untuk buka usaha untuk istrinya, yaitu buka toko kelontong kecil-kecilan. Toko kelontong itu bisa berkembang pesat, yang tadinya cuma gorengan, jajanan anak-anak, sekarang berubah menjadi seperti toko kelontong yang sempurna. Ada sabun, ada gula, ada beras, dan yang lainnya. Jadi, dari hasil istrinya mengelola toko kelontong, akhirnya bisa merubah perekonomian keluarganya. Sampai setengah tahun lamanya, rumah yang tadinya dari anyaman bambu,
direnovasi dibuat seperti rumah pada umumnya, walaupun ukurannya masih kecil. Setengah tahun lebih, usahanya semakin melejit, sampai akhirnya rumah kecil itu dibuat untuk gudang barang dagangannya. Dari hasil usahanya itu yang semakin hari semakin meningkat, sampai akhirnya Pak Dandi bisa membeli sebuah rumah mewah yang tepat berada di samping rumahnya. Kebetulan pemilik rumah itu ingin pindah keluar kota, jadi daripada dikosongkan, rumah itu dibeli oleh Pak Dandi. 1 tahun sudah berjalan, namun Pak Dandi beserta istrinya harus menerima kenyataan kalau anaknya yang sudah SMP meninggal dunia. Teman sekolahnya yang tergesa-gesa menuju ke rumahnya Pak Dandi untuk memberitahukan kalau si Arya meninggal dunia akibat keserempet mobil saat dirinya menaiki sepeda. Istrinya yang mendengar kabar bahwa anaknya kecelakaan dan meninggal di tempat langsung jatuh pingsan. Pak Dandi kelimpungan memanggil istrinya. "Bu, ibu, bangun bu. Aduh, gimana ini? Tolong. Istri saya pingsan. Tolong pak. Tolong istri saya. Saya mau melihat keadaan anak saya yang kecelakaan," isak Pak Dandi. Setelah istrinya ditangani oleh tetangga, Pak Dandi langsung menuju ke tempat di mana anaknya ini kecelakaan. Pak Dandi yang melihat kondisi kecelakaan dengan kondisi Arya yang kepalanya mengeluarkan darah akibat keserempet mobil yang membuat Arya terjatuh dari sepeda dan kepalanya membentur aspal yang mengakibatkan meninggal saat itu juga. Pak Dandi memeluk tubuh anaknya dengan kucuran darah yang menetes di kepala Arya. Seketika juga, Pak Dandi mengingat akan pesan yang disampaikan oleh Mbak Jarwo tentang harga yang harus dibayar atas apa yang sudah dia miliki. Kekayaan yang dia miliki ternyata harus dibayar dengan nyawa anaknya. Rasa sesal di dada yang tak mampu terucap, hanya isak tangis yang terdengar. Pak Dandi yang tidak tahu menau kalau ternyata harga yang harus dibayar harus dengan nyawa. Kabar tentang kematian Arya pun terdengar sampai ke telinga Tony. "Sudah, ikhlaskan saja kematian anakmu itu. Istri kamu kan bisa hamil lagi." Tony yang berucap seperti itu dengan santainya tanpa ada rasa bersalah. "Sekarang kamu sudah kaya kan? Nikmati kekayaanmu itu dan hidupmu akan tentram. Kan sudah kaya," kata Tony ke Dandi. Apa katamu? Hah? Kamu tahu jika anakku yang akan jadi tumbalnya?" kata Dandi teriak. "Tenang dulu dan tenang. Saya pertama kali datang ke Mbah Jarwo belum ada 1 tahun. Hanya 1 minggu setelah saya melakukan ritual, anak dan istrinya saya meninggal dunia. Tapi setelah itu usaha saya begitu luar biasa dan saya menikah lagi," kata Tony ke Dandi. "Tega banget kamu, Ton, menjerumuskan saya ke lembah pesugihan," teriak Dandi ke Tony. Sedangkan pada saat pemakaman, isak tangis dari istrinya Pak Dandi sangat memilukan. Pak Dandi yang sangat menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Untuk apa memiliki kekayaan yang banyak, tapi anak satu-satunya yang dia miliki meninggal akibat ulahnya sendiri. "Pak, apa maksudmu, Pak? Apa maksudmu menumbalkan anakku? Aku dengar semua omonganmu dengan Tony." Isak tangis terus terdengar, sementara kondisi istrinya Pak Dandi sudah tidak memungkinkan hamil lagi. "Apakah Bapak akan seperti ini terus? Akan menjadikan ibu ini sebagai tumbal? Dan Bapak akan menikah lagi?" bentak istrinya ke Pak Dandi. "Besok kita nanya ke Pak Kiai, bagaimana caranya agar kita bisa melepaskan perjanjian dengan iblis ini," kata Pak Dandi ke istrinya. Di keesokan harinya, sepasang suami istri ini mendatangi Pak Kiai. Mereka berangkat dengan sepeda motornya. Setelah sampai, dia mengucapkan salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Silahkan duduk dulu." Pak Dandi dan istrinya duduk di hadapan Pak Kiai dan mengungkapkan apa yang diinginkan dan diungkapkannya oleh istrinya Pak Dandi. Pak, mohon maaf, saya mengganggu waktu Pak Kiai. Saya mau minta tolong sama Pak Kiai. Mungkin Pak Kiai juga sudah dengar pertengkaran tadi.
Saya minta tolong, bantu saya agar saya bisa lepas dari persekutuan iblis. Karena saya sudah tidak mau lagi menerima hal yang tidak saya inginkan, Pak. Tolong saya. Bagaimana caranya? Tolong, didik saya, bimbing saya, Pak. Pinta istrinya Pak Dandi. Insya Allah, saya akan bantu sampean. Tapi nanti malam akan saya ajarkan bagaimana caranya agar sampean bisa melepaskan dari persekutuan itu. Tapi mohon maaf, iblis itu tidak mudah untuk melepaskan mangsanya, melepaskan orang-orang yang sudah terjerumus ke hal yang seperti itu. Ucap Pak Kiai. Terus bagaimana, Pak? Tanya Pak Dandi ke Pak Kiai. Mulai nanti malam, saya akan ajarkan bagaimana caranya, jawab Pak Kiai. Nah, singkat ceritanya, setelah doa Yasin tahlil di rumahnya Pak Dandi selesai, di antara kerumunan para orang-orang yang mendoakan almarhum Arya, Pak Kiai dengan ditemani santrinya, Pak Dandi dan istrinya ini, melanjutkan cara agar terlepas dari persekutuan dengan iblis. Pak Dandi, mohon maaf, yang pertama yang harus Bapak lakukan yaitu melakukan sholat tobat, termasuk Ibu juga, kata Pak Kiai. Gimana caranya sholat tobat, Pak? Kata istrinya Pak Dandi. Nanti biar saya sama santri saya yang bimbing Pak Dandi sama Ibu, dan harus dilaksanakan secepatnya. Tapi sebelumnya Bapak sama Ibu harus mandi besar dulu. Kenapa saya minta seperti itu? Bukan air wudhu saja. Barangkali hadas besar itu masih ada, masih melekat di dalam tubuh Bapak Ibu. Soalnya kita mau menghadapkan diri kepada Sang Pencipta, harus dalam keadaan suci dan bersih seperti kita dilahirkan dulu. Dan juga saat nanti Pak Dandi sama Ibu sujud, tolong meminta ampunlah, mintalah dalam keadaan sujud, mintalah dalam keadaan sujud selama mungkin, sebanyak-banyaknya. Bapak mengingat apa yang sudah Bapak lakukan. Kesalahan apa, mintalah ampun kepada Allah, kata Pak Kiai. Iya Pak Kiai, dulu saya juga pernah sujud sama sosok yang aneh itu, Pak, kata Pak Dandi. Saya tahu. Sudahlah, itu sudah masa lalu. Yang penting, nanti setelah sholat taubat itu dilaksanakan, nanti kita melakukan sholat yang tujuannya untuk terhindar dari bala, terhindar dari namanya gangguan setan, iblis, ataupun agar kita bisa terlepas dari persekutuan itu, terlepas dari ancaman, karena tidak akan mudah lepas begitu saja. Mungkin nanti saya sama para santri saya mencoba untuk membantu Pak Dandi sama Ibu. Barangkali ada sosok gaib, yaitu iblis yang datang mengambil dan menarik badan kalian. Tapi biasanya yang sering terjadi, orang yang sudah terjerumus ke dalam lembah kesesatan, orang yang sudah bersekutu dengan iblis, tidak akan mudah lepas, dan iblis itu tidak akan melepaskan begitu saja orang-orang yang sudah terjerumus ke jalannya, ujar Pak Kiai. Tapi sebelumnya, biar nanti santri saya ini yang jaga di rumah Bapak dan Ibu. Dan buat para santri, pesan saya, tolong ajarkan Pak Dandi sama Ibu ini sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Nabi Muhammad. Iya Pak Kiai, kalau begitu saya pamit dulu ya, ucap Pak Dandi dan istrinya. Di malam harinya, setelah sholat taubat, mereka berdua dalam sujudnya menangis, terseduh-seduh, meratapi bagaimana nasib anak yang sudah dijadikan tumbal demi kekayaan yang tujuan awalnya untuk menyenangkan anaknya, justru malah anaknya yang menjadi tumbal. Setelah selesai sholat taubat yang diajarkan untuk terhindar dari gangguan jin iblis atau siluman itu, salah satu santrinya, sebut saja namanya Imam, mendapat serangan dari sosok iblis yang menjadi sembahan Pak Dandi. Imam yang berusaha melawan serang iblis itu, yang energinya sangat kuat, bahkan imam mulutnya sampai mengeluarkan darah. Suasana rumah benar-benar gaduh, suara dentuman mendominasi rumah Pak Dandi. Untuk melepaskan persekutuan itu, suasana rumah itu benar-benar mencekam. Suara-suara geraman,
barang-barang seperti terlempar. Suara jeritan salah satu santri pun terdengar. Imam yang sempat mengeluarkan darah karena mungkin kekuatan dari iblis itu sangat luar biasa. Sampai jam 1 malam, Pak Dandi lari-lari minta bantuan karena bingung harus bagaimana melihat pergulatan itu. Imam yang dibangunkan oleh Pak Dandi karena keadaannya sangat lemah, sementara santri yang lain masih bertarung dengan iblis itu. Tak berselang lama, Pak Kiai pun datang dengan segala kekuatannya. Pak Kiai langsung menghempaskan sorban, dan seketika juga iblis itu menghilang. Pak Kiai yang melihat keadaan sangat kacau langsung meminta air putih untuk diminumkan ke beberapa santrinya yang mengalami pertarungan dengan iblis tadi, takut akan terjadi apa-apa. Setelah air putih diminumkan, alhamdulillah, imam dan santri yang lainnya kembali sehat. 1 minggu setelah doa tahlil anaknya itu selesai, Pak Dandi itu masih ditemani oleh imam dan santri lainnya. Barangkali ada serangan-serangan yang lain dari iblis yang pernah menjadi sesembahannya. Singkat ceritanya, 100 hari semenjak kematian Arya, Pak Dandi yang sedang berpergian mengalami kecelakaan yang mengakibatkan salah satu kakinya harus diamputasi. Namun akibat dari amputasi itu ternyata menjalar ke seluruh tubuhnya yang membuat Pak Dandi lumpuh. Hanya 1 tangan dan mulut yang bisa digerakkan. Pak Dandi yang hanya ada di kursi roda, tapi dia bersyukur masih diberikan umur oleh Sang Pencipta, diberikan kesempatan untuk bertobat. Sementara kondisi istrinya masih merawat Pak Dandi sampai di usia tua. Dia bersyukur mempunyai istri yang masih berbakti kepada dirinya. Walaupun selama bertahun-tahun dirinya harus di atas kursi roda dengan 1 tangan karena yang sebelah kiri ini sudah lumpuh. Dari kekayaan yang dia miliki, dia sudah berusaha mencari agar sakitnya bisa sembuh, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan. Namun, Pak Dandi masih bersyukur, masih diberikan nafas untuk bertakwa, beribadah kepada Allah. Dia terima keadaan dirinya yang harus di atas kursi roda selama bertahun-tahun. Ia terima dan bersyukur, walaupun dalam keadaan seperti itu, dia tidak mengeluh sedikit pun, karena yang paling penting, dia sudah lepas dari jerat iblis itu, walaupun nanti dia tidak tahu bagaimana di akhirat. Pak Dandi hanya pasrah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Nah, dari cerita ini, kita bisa ambil pelajarannya. Ketika kita lepas dari perjanjian iblis, tidak akan melupakan begitu saja. Pasti ada timbal balik di setiap usaha manusia yang pernah bersekutu dengan iblis. Tidak akan mudah, tidak segampang kaya bertobat. Mungkin ada hal yang harus diterima. Mungkin manusia itu akan menerima azab dan hidup di dunia dalam bentuk kesakitan. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.